Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan membuka hati kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan memberi kami kuat, sehat, Tuhan membangunkan kami dengan hari yang baru, dengan hari yang indah. Bapa, pagi hari ini kembali kami akan buka hati kami buat firman Allah. Kami rindu apa yang kami dengar dan kami pelajari bersama. Itu menjadi berkat dan kekuatan tersendiri bagi kami untuk kami melangkah di hari ini. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu renungan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus menginsyafkan. Dan kita akan membaca di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan jika Roh Kudus datang, ia akan melakukan hal yang sangat penting, yaitu menginsyafkan dunia. Kata menginsyafkan sendiri memiliki pengertian menyatakan kesalahan, membuktikan kesalahan dengan argumentasi yang kuat, meyakinkan seseorang sehingga ia tidak bisa menyangkal lagi, dan pada akhirnya membawa seseorang kepada pengakuan dan pertobatan yang sejati. Jadi, menginsyafkan bukan hanya sekedar membuat orang merasa bersalah, tetapi menyadarkan akan dosanya dan membawanya melihat kebenaran dan mendorong pada pertobatan. Roh Kudus menginsyafkan. Kita akan belajar tentang hal ini. Yang pertama, menginsyafkan sama dengan membuka kedok akan dosa. Yohanes 16 ayat 9 berkata, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus menyingkapkan akar dosa, yaitu ketidakpercayaan kepada Yesus. Orang mungkin merasa benar, tetapi Roh Kudus membuka kedok itu untuk menunjukkan bahwa tanpa iman kepada Kristus, semua orang berada dalam keadaan berdosa. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara, kita semua akan terus hidup di dalam pembenaran diri. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita mulai dapat berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Engkau. Roh Kudus menginsyafkan. Yang kedua, artinya meyakinkan hati akan kebenaran. Yohanes 16 ayat 10 berkata, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus disalib karena dia dianggap bersalah. Tetapi melalui kebangkitan dan kenaikannya, Allah membuktikan bahwa Yesus benar, bahwa Yesus suci, dan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Roh Kudus menanamkan keyakinan bahwa kebenaran itu bukan sekedar moral, tetapi kebenaran adalah pribadi Yesus itu sendiri. Roh Kudus membuat kita sadar, ya, bukan hidup yang cukup baik yang menyelamatkan, tetapi hidup di dalam Kristus yang benar. Roh Kudus menginsyafkan. Yang ketiga, kita belajar
mengingatkan akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 11 berkata, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis, sang penggoda, iblis, sang pendusta telah dikalahkan melalui salib Kristus lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus menyingkapkan bahwa penghakiman Allah itu nyata dan bahwa setiap orang akan berdiri di hadapan tahtanya satu kali nanti. Roh Kudus menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Bukan ketakutan yang buta, tapi kesadaran akan kekudusan Allah yang menuntut pertanggungjawaban hidup. Jadi Roh Kudus menginsafkan. Bukan hanya sekedar membuat kita merasa bersalah, tapi menyatakan dengan jelas siapa sebenarnya kita, siapa sebenarnya Yesus, ya, dan bagaimana seharusnya kita merespon. Apakah kita memberi ruang untuk Dia menginsafkan kehidupan saya dan saudara lewat firman Tuhan? Mari kita buka hati, jangan abaikan setiap tegurannya. Amin. Dan kita berdoa. Bersyukur buat firman Allah yang kembali mengingatkan kami bahwa Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kami, menginsafkan kami. Bapa yang baik, bekerja, berkarya lebih lagi dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami dimampukan untuk kami dapat mempraktekkan setiap firman Allah yang kami dengar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, sepanjang hari ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi. Beri kuat, beri sehat, supaya hidup kami memuliakan Engkau. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.